Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Vio yang menjaga poliklinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Baik, Pak Kevin, pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan abdomen yang mana pemeriksaan ini bertujuan untuk menegakkan diagnosa penyakit apabila ada kelainan di organ bagian abdomen Bapak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Baik Pak, nanti apabila ada ketidaknyamanan dan juga nanti ketika pemeriksaan saya akan meminta Bapak untuk membuka baju dan juga berbaring di bed pemeriksaan. Apakah Bapak bersedia Pak? Baik, terima kasih ya Pak. Saya mohon maaf sebelumnya apabila nanti ada ketidaknyamanan ya Pak. Silakan Bapak menuju ke bed pemeriksaan, lalu saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Pak. Baik, terima kasih Bapak sudah mau bersedia untuk membuka bajunya. Lalu nanti ketika saya melakukan pemeriksaan, saya mohon untuk Bapak bisa memberitahukan apabila selama pemeriksaan ada bagian-bagian tubuh tertentu yang terasa sakit, Bapak bisa langsung interupsi dan memberitahukan pada saya ya Pak. Baik Pak. Pemeriksaan yang pertama adalah inspeksi, di mana saya akan melihat bagian abdomen Bapak apakah ada terdapat massa, tumor ataupun kelainan atau tidak. Jadi yang pertama untuk bentuk permukaan abdomen Bapak normal ya Pak, datar, tidak cembung. Lalu untuk bentuknya simetris dan juga tidak ada pembesaran ataupun benjolan pada bagian abdomen Bapak. Serta untuk umbilikusnya bentuknya juga normal, tidak menonjol ataupun kulensain ya Pak. Untuk masanya tidak terdapat massa, tidak ada tumor dan lain sebagainya ya Pak. Lalu juga pergerakannya normal dan pulsasinya juga normal ya Pak. Baik Pak, selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Di sini saya akan memeriksa menggunakan stetoskop. Mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan ya Pak. Baik Pak, setelah saya melakukan auskultasi, di sini semuanya normal, tidak adanya bising usus, lalu frekuensinya juga normal ya Pak, teratur, lalu tidak terdapat metallic sound dan juga bruit, yang mana berarti dari pemeriksaan auskultasi ini terlihat semuanya normal ya Pak. Kita masuk ke pemeriksaan yang selanjutnya. Baik Pak, di sini pemeriksaan yang selanjutnya adalah perkusi, di mana di sini saya akan mengetuk bagian tubuh Bapak, dimulai dari tengah terlebih dahulu ya. Permisi ya Pak. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi untuk hepar, di mana saya akan mencari keberadaan hepar dan menentukan batas atas dan batas bawah dari hepar Bapak. Permisi ya Pak, saya mulai dari ICS 2, clavicular line. Bedu, 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 dan panik. Baik Pak, dari sini sampai sini jaraknya sudah normal, yaitu sekitar 6-12 cm, yang mana itu menunjukkan adanya
liver span-nya, Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi untuk memeriksa lien Bapak. Saya permisi ya, Pak. Nanti Bapak bisa inspirasi dan ekspirasi atau hirup dan menghembuskan nafas secara dalam ya, Pak. Saya mulai, permisi. Baik Pak, di sini suaranya adalah timpani, yang mana itu berarti normal ya Pak, tidak ada kelainan. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Di sini saya akan sedikit menekan bagian daerah perut Bapak. Apabila ada rasa nyeri atau sakit, Bapak bisa langsung interupsi dan memberitahu pada saya ya Pak. Saya mulai, permisi ya Pak. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada yang baik. Saya akan menekan lebih lagi ya, Pak, menggunakan kedua tangan. Permisi. Baik Pak, di sini karena Bapak juga tidak merasakan nyeri dan dari pemeriksaan palpasi yang saya lakukan terhadap Bapak, di sini bagian abdomen Bapak ini untuk otot-ototnya normal ya Pak, tidak ada ketegangan otot dan juga tidak ada nyeri tekan, sehingga bisa saya katakan untuk dari pemeriksaan palpasi ini semuanya normal ya Pak. Baik Pak, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan palpasi hepar ya Pak. Di sini saya akan meminta Bapak untuk menarik nafas dan juga menghembuskan ya Pak. Nanti sesuai instruksi dari saya saja ya Pak, bisa diikuti. Silakan tarik nafas ya Pak. Permisi Bapak. Ya. Bisa dihembuskan nafasnya Pak. Baik Pak, di sini tidak terdapat kelainan ataupun konsistensi yang terasa keras ataupun terlalu lunak ya Pak. Jadi semuanya normal dan juga tidak terdapat nyeri tekan ya Pak. Baik Pak, yang selanjutnya adalah pemeriksaan lien. Di sini saya akan memeriksa dengan dua metode ya Pak, yaitu metode Skufner dan juga metode Hackett. Yang pertama metode Skufner dulu ya Pak, permisi di sebelah kiri ya Pak. Permisi Pak. Boleh ditarik nafasnya ya Pak, lalu dihembuskan kembali. Apabila ada nyeri tekan, Bapak bisa langsung interupsi ya Pak, permisi. Baik, untuk metode yang kedua, saya mulai ya Pak. Baik, di sini untuk lien Bapak tidak terdapat pembesaran ataupun juga tidak terdapat nyeri tekan, benar ya Pak? Jadi dari pemeriksaan palpasi lien yang saya lakukan ini, lien Bapak normal, tidak ada kelainan Pak. Baik Pak, pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan ASI-tes, tetapi terdapat 3 metode yang akan saya lakukan pada pemeriksaan ini. Yang pertama adalah shifting Jones. Saya akan melakukan perkusi pada bagian anterior dari abdomen Bapak menuju ke sebelah kiri. Nanti Bapak bisa mengikuti instruksi dari saya apabila saya meminta Bapak untuk memiringkan badan ke arah saya ya Pak. Permisi Pak. Boleh dimiringkan badannya Pak. Saya lanjut ya Pak. Baik, bisa kembali ke posisi semula Pak. Baik, di sini untuk pemeriksaannya dari perkusi tadi Pak tidak terdapat cairan ya Pak, jadi normal.
Baik Pak, masih pada pemeriksaan ASI tes. Di sini adalah metode yang kedua yaitu fluid wave atau undulasi. Saya meminta Bapak untuk menekan bagian umbilikus ya Pak. Ya. Nanti saya akan menepuk untuk merasakan gelombang ya Pak. Apakah ada gelombang pada cairan tubuh atau enggak ya Pak? Permisi ya Pak. Baik Pak, di sini tidak terdapat gelombang yang berarti tidak ada cairan pada bagian peritoneum Bapak ya. Baik Pak, untuk pemeriksaan ASI tes ini terdapat 3 metode seperti yang sebelumnya sudah saya katakan, tetapi untuk metode yang terakhir, yang ketiga tidak saya lakukan, yaitu metode Hudel-Sign. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan bahwa metode ini Bapak diminta untuk berposisi seperti pudel ya, anjing pudel kalau Bapak tahu. Lalu nanti saya akan melakukan pemeriksaan perkusi dimulai dari umbilikus ke arah lateral abdomen. Lalu sesuai dengan gaya gravitasi, jika terdapat cairan maka area umbilikus Bapak ini akan terdengar peka atau suara timpani itu sebagai batas permukaan dari cairan. Seperti itu ya Pak. Tapi karena tadi pada pemeriksaan ASI tes dengan 2 metode sebelumnya semuanya normal, jadi saya tidak melakukan pemeriksaan ini. Terima kasih ya Pak, bisa kembali ke meja kembali. Baik Pak, berdasarkan pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, dimulai dari inspeksi, auskultasi, lalu perkusi dan juga palpasi, semuanya didapatkan normal dan juga tidak ada kelainan ya Pak, tidak ada pembesaran, pembengkakan, benjolan, ataupun juga tidak ada terdapatnya cairan atau sesuatu massa yang keras di bagian abdomen Bapak, dan juga tidak ada nyeri tekan ya Pak selama saya melakukan palpasi. Jadi didapatkan di sini semuanya normal Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah melakukan pemeriksaan, sudah bersedia untuk melakukan pemeriksaan pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak sehat-sehat terus ya Pak. Sampai jumpa Pak.